Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema perkataan yang lemah lembut, perkataan penuh berkat. Perkataan yang lemah lembut bukanlah sebuah pilihan, tetapi suatu keharusan. Karena Tuhan Yesus menyuruh kita melakukannya. Amsal 15 ayat 1 dan 2 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang yang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Jadi lemah lembut adalah salah satu dari buah roh yang harus ada dalam diri setiap orang Kristen dan dapat dirasakan oleh orang lain. Lemah lembut bukan hanya sekedar berbicara mengenai nada suara yang lembut, tetapi juga berbicara dengan ekspresi wajah kita yang menunjukkan empati, saudara. Kelembutan dan kerendahan hati, serta sikap hati yang penuh kasih saat berkomunikasi dan berbicara dengan sesama kita. Galatia 6 ayat 1 berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Dengan roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi kata-kata yang lemah lembut, tidak tajam, tidak menghakimi, saudaraku, tetapi penuh kekuatan yang menenteramkan. Dan orang-orang yang mendengarnya akan diberkati, akan dikuatkan. Dan bila ada orang yang emosinya akan mereda. Demikianlah kitab Amsal, saudaraku, mengajarkan kepada kita banyak kebenaran tentang kelemah lembutan. Dan pada saat ini saya ingin membagikan 3 kebenaran penting dari perkataan yang lemah lembut dari kitab Amsal. Yang pertama, saudaraku, perkataan yang lemah lembut meredakan kegeraman. Amsal 15 ayat 1 saya bacakan lagi. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Mari saudaraku, kita belajar untuk lemah lembut. Supaya apa? Supaya setiap saudaraku kegeraman, kemarahan bisa diredakan. Dan ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita, keluarga kita, orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, perkataan yang lemah lembut memberi gairah kehidupan bagi yang mendengarnya. Puji Tuhan. Amsal 15 ayat 4 berkata, lidah lemah lembut adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Tetapi lidah curang melukai hati. Jadi saudaraku, perkataan yang lemah lembut itu memberikan kehidupan, gairah kehidupan bagi orang yang mendengarnya. Jadi diberikan semangat baru, kekuatan baru, saudaraku. Saat kita berkata lemah lembut, penuh dengan kasih, empati, orang dikuatkan, kehidupannya digairahkan, diteguhkan. Haleluya. Dan kebenaran yang ketiga, perkataan yang lemah lembut menyembuhkan hati yang terluka. Menyembuhkan hati yang terluka dan tulang yang sakit. Amsal 16 ayat 24 berkata, perkataan yang menyenangkan, pastinya ini lemah lembut, saudaraku, adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat saudaraku bagi tulang-tulang. Orang yang bisa, saudaraku, berkata lemah lembut itu menjadi seperti sarang madu yang manis, saudaraku, menyembuhkan hati yang terluka, tulang yang sakit, saudaraku, badan yang sakit. Marilah kita belajar lemah lembut, saudaraku. Betapa indahnya perkataan yang lemah lembut karena dapat meredakan kegeraman, memberikan gairah kehidupan bagi yang mendengarnya, menyembuhkan hati yang terluka, menyembuhkan tulang-tulang yang sakit, saudara. Tulang yang sakit bisa menjadi sembuh. Karena itu saudara-saudariku, marilah kita belajar untuk berkata-kata dengan lemah lembut. Bukan lemah gemulai ya, lemah lembut, saudaraku ya.
supaya melalui kehidupan kita, kata-kata kita, banyak orang dikuatkan, banyak orang diberkati, banyak orang diteguhkan imannya. Dan ini semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Keluarga kita diberkati, masyarakat gereja sekitar kita, saudaraku, diberkati. Tinggalkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang menghakimi, yang penuh dengan sumpah serapah, kata-kata fitnah. Semua itu, saudaraku, sangat berbahaya bagi kita dan bagi orang lain, bahkan bagi semua orang. Mari kita berkata-kata yang lemah lembut supaya kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita belajar ya. Mungkin ada di antara kita yang masih suka pemarah, ngomongnya kasar, menyakitkan. Mulai hari ini berubah menjadi lemah lembut. Minta kekuatan kepada Tuhan dan kita pasti sanggup, saudaraku, untuk menang dan dapat berkata lemah lembut yang menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Jadi inilah 3 kebenaran dari kitab Amsal, saudara, pentingnya perkataan yang lemah lembut. Yang pertama, perkataan yang lemah lembut meredakan kegeraman. Yang kedua, perkataan yang lemah lembut memberi gairah kehidupan bagi yang mendengarnya, saudaraku. Dan yang ketiga, perkataan yang lemah lembut menyembuhkan hati yang terluka dan tulang-tulang yang sakit. Bahkan hati yang sakit disembuhkan. Haleluya. Matius 5 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar berkata-kata lembut. Lembutkan hati kami, pikiran kami, karakter kami yang kasar, yang pemarah, yang cepat gusar, yang cepat tersinggung, cepat sakit hati. Semua diubahkan supaya kami punya hati yang lemah lembut dan kata-kata yang lemah lembut untuk membangun, memberkati, menguatkan orang lain, keluarga kami, saudara-saudara kami di gereja, dimanapun Tuhan tempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.